semuanya, sebelum kami memaparkan sedikit materi hari ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Nimade Novita Sukma Lestari, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Gede Pratnyutami, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Putu Bagus Baja Panajaya, absen 29. Di sini kami akan menjelaskan bab 1 tentang salat Indonesia. Kami sudah membuat struktur-strukturnya. Di sini ada pengertian salat Indonesia, komposisi salat Indonesia, syarat pembuatan salat Indonesia, macam-macam salat Indonesia, bahan pembuatan salat Indonesia, teknik penyajian salat Indonesia, serta cara penyimpanan salat Indonesia. Nah, nanti kami akan menjelaskan satu persatu. Mulai dari saya akan menjelaskan pengertian salat Indonesia. Salat Indonesia adalah hidangan yang segar rasanya, dapat terbuat dari sayur-sayuran atau buah-buahan yang dipotong-potong kemudian diberi saus atau dressing. Nah, dressing yaitu cairan yang dikentalkan atau semi liquid dengan rasa menonjol, kecut, dan tajam. Dressing digunakan untuk memberi rasa dan bahan makanan salad dengan cara dicampur atau dihidangkan tersendiri menemani salad. Dan di sini saya akan menjelaskan komposisi salad, yaitu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, underliner atau bagian alas. Merupakan dasar dari salad, underliner diletakkan paling dasar yang berfungsi untuk menahan body, dressing, dan garnish. Yang kedua, body atau bagian utama. Body merupakan bagian utama dari salad, yaitu terdiri dari sayuran, unggas, ikan, ataupun buah-buahan yang didata di atas underliner sesuai dengan resep yang dibuat. Yang ketiga, dressing atau saus. Dressing adalah cairan yang dikentalkan atau semi liquid dengan rasa menonjol, kecut, dan tajam. Yang keempat, garnish atau hiasan. Garnish adalah hiasan dari bagian body, kemudian diatur kembali di atas hidangan sebagai hiasan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat memberikan dressing pada salad, yaitu sebagai berikut. A. Garnish dibuat dari makanan yang dapat dimakan dan sesuai dengan rasa body salad. B. Garnish harus sederhana dan menarik. C. Warna garnish harus sesuai dengan warna body salad. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang syarat pembuatan salad. 1. Bahan makanan dan bumbu pada pembuatan salad Indonesia dalam keadaan masih segar. 2. Bahan makanan yang perlu dimasak harus dimasak dengan baik. 3. Pada proses pembuatan untuk sayuran hijau dicuci dengan air mengalir, dikeringkan dengan serbet bersih, atau mempergunakan alat yang disebut basket dryer. 4. Pencampuran dressing atau saus sebaiknya sesaat akan dihidangkan agar cairan atau air yang dikeluarkan dari bahan body atau isi salad dapat dihindari. 5. Rasa yang seimbang dan tidak menonjol dari salah satu bumbu. 6. Penampilan salad Indonesia sebaiknya diperhatikan komposisi warna, garnish atau hiasan yang di ukuran piring yang dipergunakan. Selanjutnya ada macam-macam salad Indonesia. Yang pertama ada pecel. Pecel merupakan makanan khas Kota Madiun, Jawa Timur, yang hidangannya terbuat dari rebusan sayuran berupa bayam, toge, kacang panjang, kemangi, atau sayuran lainnya yang dihidangkan dengan disiram sambal pecel. Yang kedua ada gado-gado. Gado-gado adalah salah satu makanan yang berasal dari Indonesia yang berupa sayur-sayuran yang direbus dan dicampur jadi satu dengan bumbu atau saus dari kacang tanah yang dihaluskan, disertai irisan telur dan di atasnya ditaburkan bawang goreng. Yang ketiga ada rujak. Rujak adalah makanan tradisional masyarakat Indonesia yang biasanya terbuat dari campuran berbagai macam sayuran atau buah. Nah, di sini sudah ada beberapa jenis rujak, antara lain pertama ada rujak cingur. Rujak cingur adalah salah satu makanan tradisional yang mudah ditemukan di daerah Jawa Timur, terutama Surabaya. Yang kedua ada rujak manis. Rujak manis adalah rujak yang terbuat dari buah-buahan segar dengan saus manis pedas. Yang ketiga ada rujak petis. Rujak petis adalah salah satu makanan tradisional yang mudah ditemukan di daerah timur Pulau Jawa. Yang keempat ada karedo. Karedo adalah makanan khas daerah Indonesia. Karedo adalah hidangan yang terbuat dari potongan sayuran segar yang dicampur dengan saus kacang. Yang kelima ada lote. Lote hampir sama dengan pecel, yakni makanan berupa rebusan sayuran yang disiram dengan dressing berupa sambal dicampur bumbu kacang. Yang keenam ada urap. Urap adalah hidangan yang dibuat dari potongan-potongan sayuran yang direbus kemudian dicampur menjadi satu dan
diberi bumbu atau saus dari kelapa parut. Bahan-bahan pembuatan salad dapat dibagi menjadi 3, yaitu sayuran dan contohnya bayam, selada, kangkung, bunga kol. Selanjutnya ada umbi-umbian, contohnya wortel, kentang, dan bengkuang. Selanjutnya ada buah-buahan, contohnya nanas, tomat, dan mangga. Teknik penyajian salad. Yang pertama, salad disajikan dalam keadaan segar agar terasa renyah. Yang kedua, sebaiknya digunakan wadah-wadah dan pengaduk yang tahan asam, misalnya dari kayu dan keramik. 3. Daun-daun sayuran dipetik dari batang di bagian atas, akar bagian sayur yang layu atau busuk dibuang. 4. Sayuran blanching atau cukup disiram air panas. 5. Sayuran ditiriskan dengan wadah yang berlubang. 6. Sayuran dipotong-potong sesuai dengan keinginan. Untuk daun selada sebaiknya dirobek-robek tapi jangan diremas. Yang ketujuh, pemberian saus salad dilakukan sesaat sebelum dihidangkan agar sayuran tidak layu. Jika disimpan terlalu lama, saus akan mencair sehingga rasanya menjadi kurang lezat. 8. Pemberian saus sebaiknya jangan sampai membanjiri sayuran, tetapi cukup menyelimuti sayuran saja. Dan terakhir, cara penyimpanan salad. A. Simpanlah salad pada tempat yang bersih. Jangan menyatu dengan tempat penyimpanan bahan-bahan yang berbahaya dan bumbu-bumbuan yang mempengaruhi bau atau aroma pada salad. B. Simpanlah salad yang dapat dihidangkan dingin di dalam lemari pendingin sebelum dihidangkan agar salad tetap awet dan segar, misalnya macam-macam rujak. C. Usahakan makanan tidak dihinggapi binatang seperti semut, kecoa, tikus, dan cecak. Sekian video pembahasan bab 1 dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, baik dari kesalahan pengucapan kata ataupun dari pembahasan materi yang tadi kami jelaskan, kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih.